بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya dapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yang ke-50. Temanya menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin. Ini juga bagian dari dosa besar bagi siapa yang melakukan hal yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian ayat yang lain surah Al-Hujurat ayat 16. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Kemudian di surah Al-Humazah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Banyak lagi yang lain, hadisnya juga banyak. Salah satunya, innallaha yubghidul fahishal badhi'. Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang jahat dan bermulut lancang. Ya, di hadis yang lain, inna syarran nasi manzilatan 'indallah man wada'ahu an-nasu ittaqa'a fuhsyih. Sesungguhnya sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi Allah adalah yang ditinggalkan manusia karena takut kejahatannya. Ini luar biasa ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, zaman teknologi yang notabene kunci utamanya kembali kepada manusianya. Apakah dia mampu menahan diri atau tidak? Kuncinya di situ aja lagi. Orang yang paham saja banyak juga melakukan, apalagi yang tak paham sama sekali. Makanya kendali diri ini penting sekali sebenarnya buat kita ini sebagai umat Islam. Umat Islam dunia selalu menjadi sorotan, terlepas daripada apa yang ingin dicapai sebenarnya. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang ahli ibadah, sekali saja bikin jelek, itu luar biasa. Hilang apa yang pernah dia lakukan dari kebaikan-kebaikan itu. Maka kita selalu diingatkan, amal itu mestinya punya pengaruh sebenarnya buat kita ini. Kalau tak berpengaruh kan berarti apa hasilnya dari ibadah yang dilakukan itu? Ibadah itu menjadi fungsi sebenarnya untuk pengawasan diri. Satu contoh misalnya solat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan di saat solatnya sebenarnya. Kalau di saat solat siapa yang berbuat munkar? Dan kita bagus semua. Yang kita baca ayat Al-Quran, yang kita baca doa-doa yang baik.
Maksudnya itu setelah solat. Setelah solat kita masih melakukan kejahatan tidak? Kalau melakukan berarti kan tak ada fungsinya solat kita itu. Yang disebutkan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba. Terus puasa. Nah, orang yang tidak mampu meninggalkan perkataan keji, perkataan yang sia-sia, kan Allah tak butuh dengan puasanya kan? Itu kan bagian-bagian dari cara Allah ingin umatnya ini menjadi orang baik. Jadi kita belajar ini sebenarnya untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, setelah tahu, ya, tentu yang benar yang kita ikuti, yang salah kita jauhi. Nah, sekarang ini Masya Allah, itu luar biasa. Dan memang ya heran juga kita memang kenapa bisa berbicara menyinggung orang, kemudian menggunjing orang, menjelekkan orang. Kenapa itu jadi nikmat dibicarakan ya? Kan itu sebenarnya jadi pertanyaan buat kita. Kenapa sifat-sifat yang seperti ini atau perbuatan-perbuatan ini kok nikmat kali gitu setiap hari dilakukan? Tak merasa kita punya dosa kepada Allah SWT. Padahal kalau kita tadi dalami ayat-ayat yang kita bacakan tadi, beberapa hadis, itu kan artinya kan hidup kita ini kan tak ada manfaatnya. Padahal peluang untuk berbuat baik itu subhanallah banyaknya tuh luar biasa. Nah, berarti kan melatih diri untuk menjadi baik ini penting. Nah, terutama dari lisan, karena puncanya ini kan dari lisan ini sebenarnya kan. Nah, sementara kan Rasulullah sudah mengingatkan kita, Muslim yang baik itu dua tandanya, satu dari ucapannya, satu dari perbuatannya. Apakah ucapannya itu menyakiti orang atau tidak? Kalau menyakiti orang berarti dia bukan beriman, dia tak baik. Maka dia harus bicara yang baik. Nah, kemudian yang kedua perilakunya, apakah perbuatannya itu mengganggu orang atau tidak? Nah, itu termasuk sebenarnya. Mana yang disebut perilaku mengganggu orang? Banyak. Kadang-kadang kita tak sadar. Contoh kecil misalnya parkir mobil, parkir motor. Kalau parkir mobilnya itu di pinggir jalan, katakanlah dia yang boleh parkir di pinggir jalan itu di badan jalan atau di bahu jalan, atau di parkiran sekalian. Kita parkir mengganggu orang lewat, orang tak bebas lewat, kan orang terganggu namanya kan? Itu kan perbuatan namanya. Nah, ini yang kayak gini kan kadang kan kita tak sadari kan. Apalagi kalau tempat katakanlah komplek kita itu ya jalannya tidak terlalu besar. Wah, itu luar biasa. Padahal sebenarnya sudah ada aturan, orang yang mau punya kendaraan baik itu motor atau mobil mesti menyiapkan garasi. Itu satu contoh sebenarnya, tapi kita kadang tak ke sana pemikiran kita. Hanya punya aku. Di mana aku mau parkir, kan biasanya gitu kan. Sifat kita. Padahal sebenarnya itu tidak baik. Jadi mau jadi muslim yang baik itu memang susah. Tapi ada proses dan insya Allah ada hasil. Inilah yang kita lakukan, salah satunya ini kita ngaji, kita mengkaji, kita berzikir dan lain sebagainya. Makanya perlu setiap hari dilakukan. Jadi supaya kita tidak kembali ke situ lagi. Kullu muslimin 'alal muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain dilindungi kehormatannya, hartanya, darahnya. Takwa itu ada di sini, kata Rasulullah SAW. Cukuplah bagi seorang itu dikatakan telah berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Nah, sekarang kan modelnya kan
model media nih, kayak model-model begini nih kan. Makanya sekarang ya kepolisian rajin sekarang gitu, nangkapin ya, katakanlah tadi yang ya ada bahasa-bahasa yang memang ya satu sisi mungkin keras ya, keras, dan mungkin juga ada yang kasar, bisa jadi. Nah, yang begini ini bisa menjadi bukti, dia bisa menjadi bukti. Dan proses itu tidak mesti sekarang, kan banyak kejadiannya udah 2-3 tahun yang lalu, tapi baru diprosesnya sekarang. Karena sekarang kita punya namanya undang-undang ITE itu kan. Nah, itu kan salah satunya supaya orang tidak berkata kasar. Tapi memang sebenarnya Islam tak mengajarkan itu kok. Islam itu mengajarkan lembut. Apalagi kita kan di Indonesia, kita kan tak perang. Lain kan kalau seperti Palestina. Ya memang kita dituntut seperti itu. Karena kalau hidup kita ini tenang, hidup kita nyaman, oh subhanallah, ibadah nyaman, berpikir pun luar biasa dan sebagainya. Tapi kalau tak nyaman macam mana coba? Nah sekarang pilihannya kemana kita? Makanya hidupnya kan ada tujuan. Allah ciptakan kita kok nggak sia-sia kok. Allah kasih aturan seperti ini karena maunya Allah itu kita hambanya ini menjadi orang baik semua, orang baik semua. Makanya dalam perspektif kehidupan ada yang selalu muncul di dalam pemikiran kita itu yang disebut dengan azab dan musibah. Yang disebut azab itu apa sebenarnya sih? Apa itu azab? Hah? Azab itu apa azab? Azab itu kan balasan jelek kan? Siksa. Nah siksa itu untuk siapa? Siksa yang disebut azab itu untuk siapa sebenarnya? Hah? Azab itu untuk orang kafir sama orang banyak dosa. Itu azab. Baik itu dikasih di dunia ataupun di akhirat. Azab itu tidak dikasih kepada orang yang banyak amal solehnya, enggak. Tapi orang yang amal solehnya banyak, beriman, dia bagus, dia akan dikasih apa oleh Allah? Dia akan dikasih musibah, ujian untuk naik kelas. Makanya orang kafir tak dikasih ujian, dia dikasih azab. Kenapa? Tak beriman pada Allah SWT, banyak dosanya. Maka kita jangan bikin dosa, karena kalau kita bikin dosa, turun azab itu, ada kemungkinan orang baik di sekitar kita kena pengaruh dari kita, berarti kan iya. Nah maka kita harus jadi orang baik, harus jadi orang baik. Kalau kita baca surat kabar, berita di TV, berita yang muncul itu yang banyak itu apa coba? Kan kejahatan-kejahatan kan? Banyak kejahatan. Ya kalau katakanlah yang baik, yang ceramah-ceramah itu jam berapa coba munculnya? Paling Sabtu Ahad ya. Sabtu Ahad okey, itu adalah jam 12 sampai jam 1 di TV One aja. TV lain tak nampak. Ada, tapi cuman ya jamnya jam sekarang ini, jam 5 subuh. Sebagian kita masih tidur. Kalaupun kita tak tidur, kita ke masjid, tak nampak kita kerana dia di TV kan. Tapi siang ketika kita tak tidur, bukalah berita tu, bukalah TV tu dari semua channel.
Itu kan menunjukkan apa yang ada di dunia itu seperti itu. Maka kita dilarang oleh Allah, tak boleh. Jadilah orang baik, mengajak kepada kebaikan, lisannya bagus, enak orang dengar, tenang orang dengar, dan lain sebagainya. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Apalagi sekarang kejahatan itu luar biasa ya. Bunuh itu Masya Allah, model-modelnya itu, astagfirullahaladzim. Kemudian orang-orang muda sekarang, anak muda umur 20, 30, pelakunya itu nauzubillah. Ini kenapa bisa seperti ini? Apakah kita harus hidup dengan begini kondisinya dunia ini? Kan tidak sebenarnya. Allah jadikan dunia ini kan untuk tempat kita beribadah sebenarnya. Jadi kita tak boleh lupa kita dengan penciptaan kita dari Allah. Kita diciptakan untuk menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik ya yang banyak manfaatnya, yang baik untuk orang lain. Kita sebenarnya dakwah semua, kita ni sebenarnya dai semua kita ni. Kepala rumah tangga, dai dia kepada isteri dan anaknya. Isteri juga daiyah dia kepada suami dan anaknya. Anak dai dan daiyah juga kepada orang tuanya. Keluarga ini yang kita sebut tadi, suami, isteri, anak, daiyah semuanya untuk tetangganya. Tetangga pun daiyah juga semuanya untuk RW-nya. Terus naik ke atas. Jadi kita semua punya peran sebenarnya. Nah makanya kalau peran kita semua ini bagus, sama kita, wah subhanallah. Dan memang harus ada orang yang menyeru, ngajak kepada kebaikan, itu bagus. Dia punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu harus mengajak kita, ajak. Masalah orangnya ikut atau enggak itu nantilah urusannya, mungkin ngajak aja dulu. Lama-lama kan ikut nanti dia insya Allah. Dibantu dengan doa bersama dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang seperti ini perlu nih kita nih. Sekarang membangun kembali orang untuk ke masjid berat sekarang. Payah sekarang bangun. Dulu Jumat kita tak muat masjid. Sekarang Jumat masih plong aja masjidnya. Karena masih banyak orang takut sembahyang ke masjid. Nah itu pada kemana mereka kalau gitu? Masih mengganti solat Jumatnya ke solat zuhur. Nauzubillah. Ya, kondisi kita sudah lumayan kok. Kepulauan Riau khususnya Batam dah lumayan. Nah, kayak gini di sini kan sudah enggak jaga jarak lagi. Dah enak solatnya kan. Tapi kan jamaahnya kan masih belum naik dia kan. Ya naiknya tak besar, memang naik di semua tempat pun naik juga, tapi dia belum kembali normal seperti biasanya itu kan. Nah itu tugas kita. Bisa solat kok kita pakai masker, kita bisa solat, berjarak juga kita bisa solat, bisa semua. Pertanyaannya kenapa tak solat kan gitu. Kalau kondisi seperti ini terus kan, nah kita kan mau hidup nyaman. Salah satu syarat hidup nyaman itu ya kita mesti jadi berteman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu jadi teman Allah itu ya tadi itu yang baik-baik. Apa yang kita bisa lakukan? Selesai sholat, zikir, selesai zikir baca Quran, selesai baca juga apalagi kerja, ayo kerja dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari dalam rumah lah. Karena dalam rumah itu unsur terkecil paling gampang dia. Kita suami istri, suami istri sudahlah, jangan lagi bertengkar lah. Bertengkar, berkelahi itu ngapalah. Sudahlah. Apalagi yang tua-tua, apa lagi yang dicari coba kan? Masih juga nak bertengkar juga suami istri. Astagfirullahaladzim. Udah punya cucu lagi kadang-kadang. Ya, kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena
Masih ada yang konseling tua-tua tu, masih ada. Ada cucu, ada nenek-nenek datang, "Ustaz, macam mana ni Ustaz anak kami ni Ustaz? Kami dititipin cucunya, tiap hari kami ngurus cucu aja." Ada tu. Padahal mungkin tak ada salahnya sebenarnya, nitipnya itu mungkin tidak ada salahnya. Ya, sebagai penghibur buat neneknya. Cuman kan kalau setiap hari neneknya terus dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi neneknya yang ngurus. Ini mamaknya kemana? Mamak boleh kerja, tapi ini kewajiban dia lah. Kewajiban. Tak bisa lah punya anak titipin sama neneknya. Neneknya udah tua kan pengen menikmati akhir-akhir masa hidupnya juga. Ya untunglah kalau mungkin cucunya itu tak degil kan ada cucu yang degil kan. Kasihanlah neneknya tu ya. Ya Allah. Kan payah yang begini ya. Makanya kita masing-masing kita ini punya tanggung jawab. Bapak punya tanggung jawab cari nafkah untuk anaknya, tapi tidak lepas tugas dan kewajibannya mendidik anak. Itu tak hilang dia, tetap. Isteri pun sama juga, ibu boleh kerja silakan, tapi yang wajib ini loh. Karena isteri tak wajib cari nafkah, apalagi suaminya masih ada. Yang wajib itu dia didik anaknya. Ya memang tak dilarang bekerja, tapi kalau bekerjanya melalaikan kewajibannya terhadap anak, kan jadi berdosa dia. Yang begini ini mesti kita nih kondisi-kondisi seperti ini. Yakin banyak ibadah, rajin ibadah sambil bekerja, minta sama Allah. Allah turunkan tuh nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Tak yakin kita dengan ayat tu? Mesti yakin 100%. Syaratnya kan itu aja. Ibadah konsisten, istiqomah dengan ibadah, giat dalam bekerja, ditambah dengan doa-doanya. Nanti Allah yang kasih. Yang kita cari ini kan tambahannya kan? Tambahan itu yang dicari itu. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dah Allah dah siapkan. Ini makannya ada, pakaiannya ada, tempatnya ada, apa semua dah Allah dah siapkan. Dicari atau tak dicari ada dia. Nah, yang kita lakukan setiap hari ini kan tambahannya untuk nambah. Karena tambahan itulah punya kelebihan buat kita berbagi kepada orang lain. Hanya perlu juga kita tingkatkan. Nah, tapi kalau lisan kita ni tak bagus, kan lari orang kita. Nah, sementara banyak kawan, banyak teman itu membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kemudahan. Nah, kalau kita mulutnya tak bagus, jauh orang semua dari kita. Nah, sekarang kita mau ngomong sama siapa, mau berteman sama siapa juga. Makanya kata Rasulullah SAW, orang baik itu dia akan cari teman yang baik juga. Kalau yang tak baik itu ya dia akan cari teman yang tak baik juga. Nah, ini peluang bagi kita yang dai-dai ini. Kan dai itu tidak mesti duduk di meja kayak begini dia. Tidak mesti. Di mana-mana aja, di mana ada kesempatan. Dai. Ketika kita mengajak orang, ketika kita mengingatkan orang tentang kebaikan, itu sudah bagian dari dakwah. Tidak mesti duduk di meja sini kok. Karena banyak juga orang yang nyari memang. Banyak orang nyari. Ustaz, bisa kami ceramah tempat ustaz tu? Ada. Kalau orang lain yang nawarin, mungkin okey lah. Ini nawarin diri sendiri, subhanallah coba. Iya. Ustaz, boleh saya ceramah di masjid ustaz tu? Bahasanya tak sedap kan? Meskipun tidak salah. Cuman kan kalau kita punya akhlak, nah kan tidak begitu caranya. Itulah fenomena dunia ini. Dengan teknologi yang canggih ini, subhanallah. Belum berangkat lagi itu,
masih di kampung ya, baru rencana mau ke Batam. Allah, jadi kita jadi malu jadinya begini. Tapi ada, ya. Itulah namanya manusia. Kalau enggak gitu bukan manusia namanya kan, malaikat namanya. Yang gini ya biasa manusia. Inilah yang perlu kita ingat supaya Allah sayang sama kita. Bicara-bicaralah yang baik, berbuat-berbuatlah yang baik. Supaya Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, selesai urusan. Tak ada yang tak selesai, pasti selesai. Kuncinya aja. Macam mana Allah sayang dengan kita. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil, wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jarahu biwa'iqah. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau Rasulullah ditanya, siapa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Ukuran salah satu ukuran standar kita jadi orang baik atau tidak itu pertama dengan tetangga. Makanya bahasa yang indah itu kan say hello-nya itu mesti. Bang, apa kabar bang? Sehat? Dah cukup dah, mantap tu. Ini bertetangga aja tak teguran. Nauzubillah. Jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Itu cari cara hidup bertetangga itu dia udah diatur oleh Rasulullah. Kalau cari rumah itu ya siapa nih, kiri kanannya siapa. Makanya kalau ada rumah dijual, ini yang dilihat ini bukan rumah yang dijual nih dulu. Yang dilihat itu tetangganya dulu, siapa tetangganya nih. Kalau ada minat dengan rumah itu, tetangganya ini baik enggak? Cari informasinya, boleh. Karena kita pingin tenang, pingin hidup nyaman dan lain sebagainya. Jangan nanti dah dapat rumahnya baru astagfirullahaladzim, nyesal. Okay. Oh, berarti kalau gitu Ustaz, cari rumah bagus yang tak bertetangga ya. Artinya kiri kanannya kosong. Ya, masing-masing silakan. Tapi hidup sendiri itu tak nyaman. Tak nyaman. Hidup bertetangga tu enak, Pak. Kalau enggak percaya tanyalah ibu-ibu tu. Ibu-ibu yang paling tahu. Bu, pinjam tomatnya sebiji. Nah, itu sudah luar biasa juga. Tak sempat ke warung. Itu hidup bertetangga. Kami ingat dulu waktu di kampung. Padahal jaraknya di kampung tu rumah agak jauh loh. Tak seperti di sini. Sini tinggal palanya aja di atas pagar. Kita di kampung jauh kan, tapi tetap pergi ke tetangga. Karena pasar jauh, sepekan sekali ke pasarnya juga kan. Kalau sini mungkin enak kita setiap hari kita bisa ke pasar. Nah, kondisi-kondisi kayak gini kan, makanya hidup dari tetangga tu enak. Diajarkan lagi oleh Rasulullah kan, yang cara masak daging kan. Banyakkan kuahnya. Itu kan sindiran. Tapi ada juga orang kita benar-benar pula dibikin kayak gitu sebenarnya. Beli setengah kilo aja dagingnya, kuahnya banyak. Yang dikasih ke tetangga itu kuahnya aja, isinya tak ada. Iya. Padahal kan itu kan sindiran Rasulullah sebenarnya. Kalau masak daging ya banyakin sebenarnya dagingnya juga, bukan hanya kuahnya saja. Jadi kalau kasih tetangga itu ya dengan isinya lah, jangan kuahnya aja. Kami dapatkan hadis berkaitan dengan hal seperti ini tetangganya. Cara beli buah aja itu diajarkan oleh Rasulullah. Cara beli buah, kalau tetangga kita itu banyak anak kecil, kalau beli buah itu kalau tak ada niat untuk ngasih, itu jangan sampai mereka nampak. Coba. Karena kalau mereka nampak, mereka nanti nangis ke orang tuanya. Orang tuanya tak sempat beliin, ngamuk-ngamuk kadang sama anak. Gara-gara apa? Gara-gara nengok kita beli buah kan. Apalagi kalau beli buah durian. Sudahlah tak nampak baunya subhanallah juga kan. Coba. Mau disembunyikan di mana coba?
Itu hebatnya Islam mengajarkan kita coba untuk berbagi. Inilah yang begini-gini ni perlu Pak kita tingkatkan. Nah, udahlah, cukup ni. Enggak usah banyak-banyak. Ini yang penting diamalkan, itu banyak ni insya-Allah ni. Okey, sebelum kita tutup ada tanya? Adakah yang merasakan kita ada orang-orang kufur atau orang ini ya? Kan ada azab, apakah mungkin orang yang saat itu tidak baik ya, sedangkan rezekinya lancar, kemampuan finansial bagus, tapi sholat itu tidak ya. Apakah itu menjadi azab untuk dia tanpa dia sadari? Yang begitu itu ada azabnya tapi ditunda namanya. Namanya istidraj. Ada. Itu juga bagian dari Allah ingin menunjukkan bahwasanya apapun yang ada di dunia ini, baik itu yang tidak baik maupun yang baik, sudah ada standarnya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan kita ambil pikiran seperti wah ternyata bapak itu tak sembahyang tapi luar biasa ini. Itu ditangguhkan. Apalagi kalau dia orang beriman, tangguhkan. Kalau tak sadar juga suatu saat ya pasti udah itu biasanya hancur. Ya mungkin salah satu yang pernah kita baca dan sering diceritakan masalah Qarun itu kan. Qarun itu kan awalnya kan orang soleh, orang baik, taat. Dicoba dengan rezeki berlimpah, naik banyak. Mulai dia berkurang ibadahnya, alasannya ngurus. Kayak kita bisa jadi kayak begitu kita kan. Nggak pernah lagi nampak ke masjid Pak. Waduh, banyak tugas saya. Sama tuh. Tugas sana. Dah tak nampak di masjid. Repot, itu bahaya. Itu bisa jadi dia ditangguhkan azabnya oleh Allah Subhanahu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Oke, cukuplah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين